Nah, mendengar pernyataan customer service, pasien merasa semakin marah karena dia merasa dipingpong. Tadi ke kasir, di kasir merasa tidak puas, lalu ke customer service, dan di customer service ketika ia menyampaikan komplainnya, ia merasa tidak mendapatkan solusi, malah dipingpong kembali. Nah, ini sering terjadi bukan hanya di rumah sakit, namun di perusahaan apapun. Silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang pertama yang mengetahui ketika kami membagikan video-video terbaru. Hai rekan-rekan sekalian, bertemu kembali dengan saya Heri Santoso. Kali ini saya akan membagikan kembali mengenai materi yang saya ambil dari buku yang saya tulis, yaitu buku Miracle of Service. Saya harap rekan-rekan semuanya sudah memiliki buku ini. Anda bisa mencarinya di toko buku Gramedia maupun toko buku lainnya, atau dapat menghubungi saya langsung di 085 100 465050. 085 100 465050 atau di nomor 0811 959 3004. Nanti bisa dilihat pada akhir video ini. Baik, topik kali ini saya ambil dari buku Miracle of Service bab ke-7, yaitu dengan topik dari hati, pikiran, dan keterampilan. Nah, hati, pikiran, dan keterampilan ini merupakan 3 faktor yang sangat penting bagi proses pembangunan service excellence di setiap perusahaan apapun. Nah, di sini saya memberikan contoh nyata dari apa yang terjadi, namun saya mengambil contoh dari kejadian di rumah sakit yang cukup sering terjadi. Ceritanya seperti ini. Suatu kali ada pasien yang menyampaikan komplainnya kepada customer service. Ia merasa bahwa kasir yang melayaninya bekerja sangat lambat dan tidak informatif. Pasien tersebut menggunakan asuransi pada saat berobat, dan memang prosedur ketika pasien berobat dengan menggunakan asuransi membutuhkan waktu yang lama, ya bisa 15 menit hingga berjam-jam. Hal tersebut karena dari pihak kasir perlu untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak asuransi. Nah, yang terjadi adalah pasien tersebut tidak tahu proses yang terjadi. Ketika ia menanyakan kepada kasir, kasir hanya menyampaikan bahwa sebentar Bu, ditunggu saja yang sabar. Dan alhasil pasien merasa kok tidak jelas dan menunggu lama. Nah, setelah pasien menyampaikan komplainnya pada customer service tidak merespon dengan baik karena kurang menguasai kondisi, dan customer service hanya menyampaikan pada ibu tersebut dengan kalimat seperti ini. Oh begitu ya Bu ya, baik Ibu, saya kurang tahu mengenai hal itu, silakan Ibu tanyakan kembali ke bagian kasir karena itu bukan bagian saya. Nah, mendengar pernyataan customer service, pasien merasa semakin marah karena dia merasa dipingpong. Tadi ke kasir, di kasir merasa tidak puas, lalu ke customer service, dan di customer service ketika ia menyampaikan komplainnya, ia merasa tidak mendapatkan solusi, malah dipingpong kembali. Nah, ini sering terjadi bukan hanya di rumah sakit, namun di perusahaan apapun. Mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya minimal ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu oleh kasir dan yang kedua oleh customer service. Dari pihak kasir sendiri, ketika pasien menggunakan asuransi, kasir tersebut perlu menyampaikan kepada pasien bahwa prosedur ketika pasien menggunakan asuransi adalah bahwa kasir akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak asuransi, dan itu membutuhkan waktu 15 menit sampai 1 hingga 2 jam. Nah, kasir perlu ingat baik-baik asuransi yang dipergunakan oleh pasien tersebut asuransi apa, sehingga dia tentu saja ingat, misalkan asuransi A itu membutuhkan waktu 15 menit. Jadi sampaikan saja membutuhkan waktu 25 menit ya. Nah, kelebihan waktu ini digunakan untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga seandainya waktunya meleset. Jadi kasir perlu menyampaikan kepada pasien di awal, karena pasien menggunakan asuransi, maka membutuhkan waktu yang agak lama karena perlu menunggu jawaban dari pihak asuransi, dan kasir perlu mempersilahkan pasien untuk menunggu terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan. Dengan demikian,
pasien menyadari dan mengerti berapa lama dia harus menunggu dan mengapa dia harus menunggu. Lalu di lain pihak, di divisi atau bagian customer service, ketika ia mengalami hal serupa, yang customer service perlu lakukan adalah satu, sebelumnya mempersiapkan diri. Jadi customer service perlu memahami prosedur-prosedur apa yang ada di rumah sakit tersebut. Dalam hal ini prosedur yang harus dilakukan oleh kasir. Jadi ketika customer service menerima pasien yang komplain, customer service menerima dengan baik, memberikan senyuman dan mohon maaf terlebih dahulu, nggak apa-apa. Mohon maaf Ibu atas ketidaknyamanannya. Boleh seperti itu. Baru setelah itu customer service menyampaikan kepada pasien bahwa oh, Ibu menggunakan asuransi ya. Baik, jika Ibu menggunakan asuransi, memang dari pihak kasir membutuhkan waktu sekian lama untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak asuransi. Seperti itu Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Dengan demikian, yang pertama, ketika pasien di kasir sudah dijelaskan, dia juga tidak akan komplain. Dan kalau tuh dia sudah komplain, dari pihak customer service, si pasien tersebut merasa sudah diterima oleh customer service, sudah didengarkan, dan sudah diberikan penjelasan. Dengan demikian, pasien mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena saya sudah 14 tahun ini keliling rumah sakit dan keliling berbagai perusahaan. Nah, ada banyak hal yang saya dapatkan, yaitu salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kualitas servis jelek dan yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan customer adalah karena faktor informasi. Jadi customer biasanya kurang mendapatkan informasi yang memadai dengan cara yang baik, tentu saja penyampaiannya. Nah, ini faktor utama. Jadi perlu diperbaiki ya. Nah, sesuai dengan apa yang ada di dalam buku saya ini, saya berikan judul Dari Hati, Pikiran, dan Keterampilan. Nah, dengan cara demikian, maka pasien akan mendapatkan informasi dan pelayanan yang proporsional sehingga menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menghindari terjadinya ketidakpuasan. Nah, oleh karena itulah, untuk dapat melakukannya, maka seluruh petugas rumah sakit dan petugas perusahaan apapun perlu memulai dari hati, yaitu milikilah hati yang tulus ingin melayani, ingin bermanfaat, dan ingin membantu orang lain. Karena kalau kita berbicara mengenai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, itu berbicara mengenai perasaannya, bagaimana ia merasakan ketulusan dari pelayanan para petugas. Jadi dimulai dari hati, karena service excellence juga dasarnya adalah dari hati yang tulus melayani. Lalu yang kedua adalah pikiran. Pikiran ini berbicara mengenai knowledge. Jadi ini berbicara mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas frontliner di dalam melayani. Apa saja? Setidaknya ada 3. Yang pertama yang perlu dikuasai adalah mengenai standar operating procedure atau SOP di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah berbicara mengenai kewenangan. Dan yang ketiga, dia perlu menguasai juga alur komplain. Jadi ketika pasien atau customer komplain, alurnya itu seperti apa. Jadi yang pertama tadi hati, yang kedua pikiran, dan yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan apa saja? Tentu saja keterampilan di dalam memberikan informasi, mengedukasi, dan di dalam berkomunikasi, serta di dalam mendengarkan customer. Jadi ketika ada customer menyampaikan komplainnya, kita perlu mendengarkan dengan ramah, dengan sabar, dengan bijaksana. Ingat, berulang kali saya menyampaikan bahwa komplain itu bukan hal yang negatif, tetapi komplain adalah salah satu bentuk ekspresi dari atau cara yang dipilih oleh customer di dalam menyampaikan ketidakpuasannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan saya yakin dengan menerapkan hal ini maka Anda dan petugas Anda akan siap dan sigap di dalam melayani customer. Terima kasih, selamat melayani. Saya Heri Santoso, selamat melayani dan salam juara.